buku teman-teman. Bentar, saya putar dulu. Silakan yang sudah hadir segera ikut ke live kita ya. Nati Indri Putih Tunggal, apa kabarnya? Selamat datang. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir, silahkan bantu like, komen, dan share ya. Hari ini kita akan bedah buku ini. Buku Network Marketing is the King of Marketing. Buat teman-teman yang sudah hadir, bantu tap layarnya berapa kali? 50 kali. Like, komen, dan share ya. Bantu tap saja layarnya. Terus kalau ada tulisan yang hadir, yang datang, langsung tangkap aja, saling tangkap ya. Jadi saling follow-followan ya teman-teman. Maryam, semangat pagi ya, semangat pagi. Thank you. Wawan, oke, welcome. Wulan Diniarta, thank you, selamat datang. Jembrit. Oke, bantu tap ya teman-teman. Sumarni, Puri, Lestari, Niar, selamat datang. Bantu tap ya. Ya, hari ini kita akan bedah buku ini, buku merah. Network Marketing is the King of Marketing. Graciela Mustafa, selamat sore Pak Bos. Selamat salam dari Gorontalo. Waalaikumsalam. Anti, semangat pagi. Oke. Maryam, thank you. Jangan lupa yang sudah gabung bantu tap layarnya ya. Dania, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wulan Diniarta, terima kasih Pak sudah disapa, sehat selalu. Thank you Bu Wulan Diniarta. Sumarni Dewi Ria, waalaikumsalam. Oh, ternyata mati lampu ya guys. Bentar guys. Ya, oke lah. Oke guys, sorry, kita ulangi lagi ya. Sari, selamat datang. Fajar Fauzan, selamat datang. Anti, semangat pagi. Oke. Lagi nge-lag ya ini ya. Bentar ya teman-teman. Barusan mati lampu di sini. Lampunya kita hidupin dulu. Bentar, yang di Facebook kita ulangi lagi aja di Facebook. Oke, gimana? Suara saya aman nggak ya? Ya, buat yang di DNM apa aman suara saya? Coba saya tap juga. Oh, bisa. Silakan bantu tap ya untuk layarnya.
Oke, untuk Bagindo bantu 1K ya. Bantu tap layarnya 1K. Kita akan mulai. Jelas Dania, Pak Bos. Oke, thank you. Ini Facebook saya ya. Bentar, Facebook saya kita ganti wifi nya aja. Lanamor, selamat datang, welcome. Buat teman-teman yang sudah hadir, bantu tap layarnya ya. Minimal berapa? 50 kali tap, bantu tap. Like, komen, dan share juga. Nanti yang like, komen, dan share kita akan ganti juga like, komen, dan share juga di postingan Anda semua. Kita nanti akan bagiin. Ernie Rudi, selamat datang. Hari ini kita akan bahas buku ini, teman-teman. Buku karya saya. Jadi ini buku yang sudah saya tulis 1 tahun yang lalu. Dan teman-teman bisa dapatkan buku ini di CSJNM atau CS Imolan ya. Nur Kolbi, waalaikumsalam. Andi Kasna, Ernie Rudi, Esther Sikra, Ana Diana Naura, Nur Kolbi, Yos 8, selamat datang. Oke, buat teman-teman bantu tap, bantu like dan share ya ke tim-tim Anda. Ayo buat Bagindo bantu 3K untuk like-nya, bantu tap-tap layarnya. Sore ini kita akan bahas buku ini ya teman-teman. Di sini apa sudah ada yang punya buku karya saya teman-teman? Buku ini. Buku ini sangat luar biasa ya. Banyak orang tercerahkan dan banyak orang yang bisa mempunyai income puluhan bahkan ratusan juta tiap bulannya. Yuk buat teman-teman yang sudah punya buku ini silahkan tulis di kolom komentar apakah Anda sudah punya buku ini atau belum. Musfiratul Jannah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Bu. Graciela Mustafa, saya belum punya Pak. Thank you Bu Graciela. Nanti bisa hubungi CS ya untuk di bio nya. Air Mas. Sri, selamat datang. Andi Kasna, belum. Silakan buat teman-teman yang nanti beli 1 set, kita ada bukunya 3, itu free private coaching saya langsung. Setiap saat Anda mau konsultasi bisa langsung ketemu saya dan seumur hidup. Dan nanti kalau ada training-training dari saya, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 25% ya. Seperti itu. Oke. Ayu Permatasari, ayo Bu Ayu segera order di Master Stockist ready ya. Buat teman-teman yang mau tembus mobil cepat, silahkan beli bukunya di Master Stockist dan Stockist terdekat ada. Oke, bantu tap-tap ya, tap-tap layarnya. Minimal berapa? Minimal 50 kali tap ya. Tap-tap aja.
sudah ada Pak. Thank you Bu Dania. Anti belum punya Pak. Ayo, ini bukunya. Hari ini akan kita bahas. Buat teman-teman yang memang serius bisnisnya mau besar, wajib punya bukunya ya. Teman-teman juga bisa langsung ambil di keranjang ya, di keranjang kuning. Buat yang live di TikTok bisa langsung check out ya, di keranjang kuning. Jadi buat yang belum punya, silahkan check out di keranjang kuning. Buat Bu Graciela sama Bu Anti bisa langsung check out di keranjang kuning ya, seperti itu. Nah, buat yang live di Instagram sama di Facebook, nanti bisa hubungi CS kita. Nah, nomornya nanti saya tulis di bawah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Buat teman-teman yang hari ini hadir, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang di bulan Juni, tanggal 2 ya, awal bulan. Semoga teman-teman yang hadir di sore hari ini sudah punya target di bulan Juni. Apapun ceritanya, hidup Anda akan berkembang. Hidup Anda akan terus berhasil jika Anda terus berubah, terus belajar, terus action. Itu di etalase ada 3 buku, dapat semua atau salah satu aja Pak? Yang di etalase dapat 1 paket, dapat 3 buku Bu. Jadi harga 305 itu sudah dapat 3 buku. Ada tentang buku personal branding, bagaimana Anda membangun branding diri Anda, baik di media sosial dan media massa ya, bisa. Nah, ini bukunya sangat bagus. Terus nanti ada Make Money While You Sleep, bagaimana Anda mendapatkan uang walaupun Anda tidur ya, di sini. Terus yang sore hari ini yang akan saya bahas ini tentang network marketing, the king of marketing. Jadi yang di keranjang kuning itu Anda dapat 3. Untuk teman-teman yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim ya. Buat di Pulau Jawa ada subsidi ongkos kirim 10.000. Nah, buat yang di Makassar kita bisa COD ya. Di Makassar nanti bisa kita kirim langsung dari cabang kita di Makassar. Sumber rezeki, terima kasih Pak. Saya mau coba belajar, bismillah. Saya beli. Ya Bu, terima kasih Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kita akan terus kawal Ibu sampai puncak prestasi ya. Buat teman-teman yang di Makassar bisa langsung ke Master Stockist. Kita mumpung ada promo gratis kalender ya. Nah, buat yang langsung belanja ke Master Stockist beli buku ini dapat kalender juga. Semuanya dapat kalender, free kalender ya, kalender 2022. Dan buat teman-teman yang beli buku ini 1 paket, bisa ikut private coaching. Anda bisa dapat bimbingan WA, bimbingan Telegram, bahkan bisa telepon saya sewaktu-waktu untuk buat janji, untuk konsultasi secara intim ya. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi saya juga mau order Pak Ceo. Oke Bu Asniati, bisa langsung ke upline aktif Anda atau ke Master Stockist langsung japri. Ya. Jadi buku ini kita cetak pada pada tahun 2021 ya. Jadi masih baru setahun ini. Luar biasanya. Buku ini sebenarnya saya tulis setelah saya mendalami semua bisnis baik konvensional, reseller, MLM, asuransi, dan afiliator dan sebagainya. Dan semua bagus, semua bisnis bagus, semua bagus pekerjaan ya, semua pekerjaan bagus.
Hanya memang saya mendalami di industri MLM ini. Kenapa? Karena salah satu yang membuat saya tertarik di industri MLM ini adalah di sini kita nggak hanya disuruh untuk jualan ya. Di sini kita malah diberi edukasi untuk membangun bisnisnya secara benar. Thank you buat Nana Fatmawati, Yanti R. Pilomonu, Gorontalo. Thank you, selamat datang. Bantu tap layarnya dan bantu share linknya ke grup dagang Anda, ke teman-teman Anda minimal 10 orang. Cuma kalau lebih dari itu top ya, seperti itu. Nah, buku ini ada sekitar 68 halaman ya, 68 halaman. Dan kita referensinya dari Wikipedia, Facebook, 7 Habits of Highly Effective People, 7R Coffee. Besok ini juga akan saya bahas, bukunya sudah ada. Network Marketing by Pak Bambang Haryanto dari ajaib.co. Terus ada Rich Dad Business School by Robert T. Kiyosaki. Terus Imolai Business Roadmap, Imolai Support System, dan majalah Imopreneur. Jadi referensinya di situ. Dan di buku ini Kusuma 24 jam. Ya, dijual Bang. Nanti bisa hubungi nomor kontak kita ya. Ini nomornya. Sebentar. 08237. Ya. Yanti R. Pilomono, Yana Boromabu. Ya, thank you, selamat datang. Jadi ini bukunya dicetak tahun 2021, Juli tahun 2021 ya. Dan rencana saya juga akan menerbitkan buku yang keempat, itu tentang 17 hoax. Jadi banyak orang yang berpikir tentang industri ini menguntungkan orang yang di atas, itu gimana jawabannya. MLM itu haram, jawabannya gimana. Semua nanti akan saya bahas di buku yang keempat. Karena kedepannya kita akan mengeluarkan buku-buku terus. Harapan kami dengan buku-buku yang saya produksi ini bisa mengilhami, bisa memberi insight kepada banyak orang bahwa mereka bisa mampu berbisnis dengan baik dan benar. Buat teman-teman yang mau tahu seluk-beluk tentang saya, ada di Facebook Bagindo Imogen, Instagramnya juga Bagindo Imogen, TikToknya Bagindo Imogen, dan YouTube-nya Bagindo Imogen. Jadi itu nama panggung saya, namanya Bagindo Imogen ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang aktivitas saya, tentang kerjaan saya, bisa kepoin di media sosial saya, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas. Jadi di sini kita ada sekitar 5 bab. Nah, yang bab pertama itu kita bahas tentang pengertian marketing beserta faktor penting dan jenis-jenis marketing. Jadi marketing itu terdiri dari beberapa macam ya. Nah, marketing dan cara kerjanya, terus 4 faktor penting dalam marketing. Yang ketiga, jenis marketing. Jadi jenis-jenisnya itu banyak banget marketing itu. Nur Fadilah Sa'i, waalaikumsalam. Erni Rudi, thank you, waalaikumsalam, thank you, selamat datang. Terus yang bab kedua, network marketing is the king of marketing. Nah, apa aja? Yang pertama adalah serumpun tapi beda rumus. Jadi MLM itu hampir sama dengan reseller, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Terus yang kedua tentang pengertian network marketing. Jadi teman-teman harus tahu apa pengertian tentang network marketing yang benar. Karena banyak sekali orang yang mendengar-dengar aja ya. Bahkan mereka nggak tahu apa-apa, mereka mengecap network marketing itu bisnis yang anfaedah ibaratnya. Nah, kita bisa kasih tahu mereka tentang network marketing yang benar. Nah, di sini saya bahas. Terus yang ketiga, tujuan network marketing.
Yang keempat, keuntungan network marketing. Yang kelima, kelebihan network marketing. Yang keenam, konsep network marketing. Dan yang ketujuh, azas network marketing dan multiplikasi ya di sini. Bagian yang ketiga, kita akan bahas tentang modal kecil. Jadi mau nggak teman-teman, hanya dengan modal 1.500.000 Anda sudah punya bisnis yang punya potensi penghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Buat teman-teman yang mau, nanti saya akan jelasin gimana caranya. Hanya dengan 1,5 juta Anda bisa punya bisnis yang profitnya bisa minimal 10 juta, bisa sampai 100 bahkan unlimited. Siapa yang mau? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang hanya dengan modal 1,5 juta Anda sudah punya peluang bisnis dengan potensi penghasilan yang unlimited. Yang mau silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan yang ketiga, enaknya bisnis ini resikonya kecil teman-teman. Resikonya sangat kecil. Kenapa? Karena modalnya sangat kecil, hanya 1.500.000. Bahkan Anda nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar karyawan, dan enaknya lagi nggak perlu stok produk di awal. Stok produknya nggak usah di awal. Yang ketiga, tingkat pengembalian modal cepat. Bahkan dengan modal 1,5 juta, Anda 2 hari, 3 hari bisa balik modal. Yang pertama cashbacknya sekitar 300.000 yang pertama. Yang kedua, Anda bisa punya keuntungan eceran itu di atas 30% ya. Terus intensitas progresif, jadi kalau penghasilannya tuh naik, bisa naik. Yang awalnya mungkin puluhan ribu per hari bisa jadi ratusan ribu per hari, bahkan bisa mencapai jutaan per hari penghasilannya. Terus ada pendapatan pasif. Maksudnya pendapatan pasif itu gimana ya? Anda nggak selamanya bekerja di industri ini. Di awal Anda membangun tim, setelah timnya besar, Anda bisa banyak waktu luang. Bahkan bisa jadi selama hampir 1 bulan Anda nggak ngapa-ngapain, bisa punya income seperti ini. Kira-kira mau nggak? Dalam waktu 1 bulan Anda tidak ngapa-ngapain, tapi bisa punya income puluhan bahkan ratusan juta. Yang mau silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Seperti itu. Terus di sini juga dijelaskan tentang sumber dana pensiun. Jadi teman-teman bisa pensiun dari bisnisnya. Yang ke-8, kontribusi keuntungan dari dan sesama jaringan. Jadi ini namanya bareng-bareng kita bangun bisnisnya ya teman-teman. Keuntungannya yang tinggi, keuntungan yang tak terbatas, keuntungan yang bisa diwariskan. Kira-kira teman-teman yang hari ini hadir mau nggak punya bisnis bisa diwariskan? Jadi waktu Anda meninggal, bisnis Anda itu otomatis langsung bisa diserahkan ke ahli waris Anda. Dan income-nya tidak hangus. Buat teman-teman yang mau punya income yang bisa diwariskan, silakan angkat tangan, tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru hadir, bantu tap-tap layarnya minimal 50 kali, tap aja, tap-tap layarnya ya. Di tap-tap aja layarnya sampai muncul tanda cinta. Bantu tap ya teman-teman. Dan bagikan video ini ke minimal 10 teman Anda. Seperti itu. Terima kasih Osing Dapu sudah mengirim tanda suka. Thank you Bu Asniati sudah bagiin acara ini. Nana, Iva, Dewi Ria, Jumriani, Vianisti mau Pak Bos. Oke, Fatmawati, thank you Pak. Yuli Ismail mau Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya.
Oke. Di bagian keempat di buku ini kita akan menjelaskan multi benefit imaterial dari bisnis ini. Yang pertama, Anda diajari punya jiwa entrepreneur, ya. Yang kedua, menjadi bos bagi diri sendiri. Yang ke-14, kepastian masa depan tidak tergantung atasan atau bos. Mau nggak Anda penghasilannya bisa mengalahkan bos Anda ibaratnya? Atau mungkin upline Anda, atau mungkin CEO-nya, Anda bisa ngalahin bonusnya CEO, bisa. Karena penghasilannya unlimited. Jadi buat teman-teman yang memang mau, tulis di kolom komentar, saya mau punya income unlimited. Anda juga diajari bagaimana mempunyai jiwa mandiri. Anda nggak tergantung sama orang. Anda bisa lakukan bisnis ini di mana saja. Anda diajari jiwa pemimpin, leadership, memiliki jaringan wirausaha. Jadi Anda bisa membangun bisnis ini di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bayangkan hanya dengan modal 1.500.000 Anda punya bisnis dari Aceh sampai Papua. Ada yang mau punya cabang bisnis di seluruh Indonesia? Yang mau silahkan tulis di kolom komentar, saya mau punya jaringan dari Aceh sampai Papua, Pak. Ya. Jadi kalau Anda mau berkomentar, Anda mau ngetik, berarti Anda punya jiwa untuk punya bisnis yang besar. Tapi kalau Anda nulis di kolom komentar aja nggak mau, ya boro-boro Anda punya bisnis, wong disuruh ngetik aja nggak mau, apalagi Anda memiliki bisnis yang besar. Jadi buat teman-teman yang hadir, silakan tulis di kolom komentar, saya mau punya bisnis dari Indonesia sampai di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Oke, thank you Bu Asniati. Bantu tap-tap lagi ya Bu Asniati, 50 lagi tap-tap lagi ya. Sambil ngetik, sambil tap-tap. Yang seterusnya dari bisnis ini Anda bisa membantu orang lain. Bayangkan, saya alhamdulillah sudah banyak membantu orang lain sukses. Membantu banyak orang lain sembuh dari penyakit-penyakitnya, Bapak Ibu. Asik gak? Anda selain berbisnis, dapat profit, Anda bisa membantu orang lain. Ada yang mau? Pengen membantu orang lain? Terus Anda punya semangat bekerja yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, terus punya penghargaan bersifat serta-merta. Jadi Anda punya karir, Bapak Ibu. Pernah nggak Anda seorang ibu rumah tangga punya karir? Walaupun Anda bekerja di dapur, sumur, kasur ya, tapi Anda bisa punya karir, Bapak Ibu. Bahkan karirnya bergengsi. Anda punya peringkat. Terus waktunya fleksibel. Waktunya sangat fleksibel. Jadi Anda nggak harus bekerja kayak orang kantoran dari jam 8 sampai jam 5 ya. Tapi Anda bisa bekerja setiap saat. Itu. Bisa pensiun dini, usia produktif lebih panjang, jadi Anda bisa lebih produktif. Jadi kalau orang pensiun di angkatan ya, itu 55, 58 udah pensiun, Anda bisa nggak usah pensiun pun selagi Anda masih mampu menjalankan bisnis ini, Anda bisa jalankan. Bahkan enaknya sambil jalan, Anda bisa jalan-jalan. Alhamdulillah Pak, customer saya sudah ada yang berhasil promil dengan produk Imogate M. Oke, thank you Bu Asniati. Ya. Jadi sudah banyak ya yang merasakan manfaatnya dari bisnis ini. Terus Anda diajari menjadi manusia pembelajar di halaman 42, memiliki kemampuan komunikasi tinggi. Jadi Anda diajari tentang public speaking, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana berbicara di depan umum. Seperti saat ini saya juga berbicara di depan umum. Ini kita belajar tentang public speaking ya teman-teman.
Terus membentuk diri Anda sebagai komunikator yang memiliki kepribadian menarik. Jadi Anda harus belajar menjadi seorang komunikator kok. Berkomunikasi dengan yang menarik. Salah satunya Anda harus berpakaian rapi, Anda harus ibaratnya wajahnya harus lebih cerah. Anda bisa memakai produk-produk skincare-nya, produk suplemennya biar kesehatannya lebih prima, seperti itu. Anda juga menjadi penjual dengan percaya diri sendiri. Kenapa Anda bisa menjadi penjual yang percaya diri sendiri? Ya karena Anda sudah menjadi pemakai produk 100%. Kuasai pesan yang ingin disampaikan, terus gunakan alat bantu komunikasi, beri contoh keberhasilan. Anda bisa menjadi contoh keberhasilan, terus lakukan dengan berbagai media komunikasi. Anda bisa melakukan kontak mata ya. Belajar kontak mata. Jadi ada orang yang takut ya kontak mata. Jadi kalau di dunia marketing kita bisa kontak mata tapi nggak secara langsung. Karena kita kadang takut ya kalau langsung kontak mata, langsung ketemu mata. Caranya gimana? Caranya Anda bisa melihat jidatnya lawan bicara kita, atau Anda bisa lihat rambut paling atas. Kalau Anda bicara dengan perempuan yang pakai jilbab, Anda bisa lihat jilbabnya yang paling atas. Jadi Anda tanpa memandang orang itu, Anda bisa punya konsep saling memandang. Padahal Anda sendiri nggak memandang, karena Anda bukan memandang matanya, tapi memandang kepala paling atas. Seperti itu. Nah, itu kita ajari di bisnis ini. Dan Anda bisa komunikasikan penjualan dengan sepenuh hati, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi yang baru hadir, bantu tap-tap layarnya. Layarnya dibantu tap, terus like, komen, bantu komen dan share juga ke tim Anda. Oke, di bagian pertama, pengertian marketing beserta faktor penting dan jenis marketing. Jadi, marketing itu mempunyai peranan sangat penting dalam memperkenalkan produk ke masyarakat. Tentu saja karena marketing berkaitan erat dengan keberlangsungan suatu perusahaan. Pada dasarnya, marketing adalah proses manajemen di mana produk dan layanan bergerak menuju pelanggan. Ini mencakup identifikasi suatu produk, menentukan permintaan, menentukan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ya. Jadi marketing secara umum adalah proses pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk serta mendapatkan klien atau pelanggan potensial yang tertarik dengan produk dan layanan. Ya, teman-teman. Kata kunci dalam pengertian marketing di sini adalah proses. Setiap marketing terlibat dalam penelitian, promosi, penjualan produk, dan distribusi produk atau layanan. Marketing harus dapat memahami tentang perilaku pasar, konsumen, dan menganalisis manajemen komersial perusahaan agar menarik. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, tujuan dari marketing itu adalah kita bisa mendistribusikan barang atau jasa dari supplier, dari produsen ke konsumen. Makanya marketing itu penghasilannya unlimited Bapak Ibu. Dan marketing itu adalah keahlian yang dibayar mahal. Di dunia marketing itu sangat luar biasa. Kita dituntut bisa berkomunikasi, kita dituntut bisa menjaga sikap, kita dituntut untuk punya motivasi yang tinggi, dan kita dituntut untuk berani mengejar target. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sore hari ini, kira-kira target bulan Juni Anda apa? Atau target penghasilan berapa? Ada yang berani nulis, saya doakan target Anda bisa tercapai di bulan Juni. Silahkan
tulis targetnya, target penghasilan Anda, target omset Anda berapa. Silakan, saya bantu doain dari sini agar target Anda tercapai di bulan Juni. Silakan tulis di kolom komentar. Ada 4 faktor dalam dunia marketing. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah harga, dan yang keempat promosi. Nana, target saya bulan Juni jebolkan motor perdana dan dapat 2 handphone. Mantap Bu Nana. Bu Septiana, target saya 21 juta. Oh, mantap. Ada lagi yang berani menulis target penghasilan atau target omset? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, bicara tentang marketing, produk adalah salah satu kunci atau faktor utama dalam dunia marketing. Salah satu produk yang dihasilkan bisa berupa apa saja yang dapat ditawarkan perusahaan kepada konsumen yang mungkin membutuhkannya. Marketing harus bisa memotivasi konsumen agar merasa perlu untuk memiliki produk tersebut. Tempat, lokasi untuk mendapatkan sebuah produk tersebut seharusnya yang strategis. Jadi kalau Anda buat toko fisik ya, Anda harus buat toko fisik ya. Kalau konvensional, Anda harus buka toko di tempat yang strategis. Nah, taruhlah Anda buat toko online, Anda harus mulai membangun yang namanya traffic. Traffic itu adalah lalu lalang. Ernie Halik, target bonus bersih 3 juta Pak Bos. Jebol motor perdana. Thank you, mantap Bu Ernie. Tari Nizam, target bulan Juni jebol 2 handphone. Just, thank you. Dania, target saya bulan Juni 50 juta. Jos, kejar Bu Dania ya. Jadi mulai buat impian dan mulai bekerja. Jadi jangan hanya ngimpi ya. Terus marketing berbicara tentang harga. Bagaimana menentukan harga pada produk dan layanan adalah keputusan yang sangat penting dan strategi pemasaran. Yang pertama adalah margin atau keuntungan yang Anda dapatkan. Yang kedua, target pasar yang ingin Anda capai. Yang ketiga, tujuan keuangan perusahaan. Yang keempat, bagaimana kompetisi memberi harga produk mereka dan apa saja pengganti produk yang mungkin ada. Ya. Puang Jusni, Timika Papua hadir. Selamat malam Bu. Di Timika udah malam ya teman-teman. Terus yang keempat adalah promosi. Ini mengacu pada semua tindakan pemasaran dan komunikasi yang dilakukan untuk lebih mengenalkan manfaat dan karakteristik produk atau layanan di pasar. Inilah cara meningkatkan penjualan. Jadi Bapak Ibu, jangan berharap Anda punya penghasilan 50 juta, Anda punya penghasilan 21 juta, Anda bisa tembus ribet motor, ribet HP, kalau Anda nggak pernah promosi. Anda cek lagi, berapa pertemanan Anda, teman-teman Anda di Facebook, apakah sudah tembus 5.000 pertemanan? Kalau belum, berarti untuk mendapatkan 50 juta itu sangatlah susah. Anda harus mulai menambahkan pertemanan Facebook Anda mencapai 5.000 orang. Yang kedua, sudahkah Anda mulai mempresentasikan produk dan bisnis Anda kepada orang lain? Berapa Anda mulai promosi dan mempresentasikan bisnis dan produk Anda? Satu hari kalau target Anda penghasilan 50 juta, minimal Anda harus prospek 5 orang minimal. 5 orang. Kalau mau benar-benar tercapai ya minimal 10 orang.
Bayangkan kalau sehari 10 orang kali 30 hari, berarti ada 300 orang yang Anda prospek. Kalau keuntungan 30% aja, angka 50 juta itu bisa tercapai Bapak Ibu. Hanya dengan jualan aja. Belum Anda membangun tim. Erni Rudi, target bulan Juni HP ke-18. Oke. Fatmawati, target HP ke-6. Oke. Intan Cantika Putri. Oke, selamat datang Bu Intan. Bantu tap-tap layar dan share bedah buku kita sore hari ini ya. Hendri Dunan. Halo Bang, apa kabar Bang? Selamat sore. Fayasa 12. Thank you sudah tap-tap layar, tanda suka. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis marketing. Yang pertama berdasarkan target pasar ya. Jadi teman-teman harus paham sebagai seorang marketing target produk Anda itu kepada siapa. Jangan sampai Anda jualan ibaratnya bedak ya, baby cushion, yang Anda jual anak-anak. Apakah anak-anak butuh baby cushion? Butuh, tapi yang Anda harus tahu, yang beli produk ini adalah ibu-ibu umur 18 ke atas ya. Jadi harus tahu target pasarnya. Target pasarnya siapa? Ya karena barang kita premium, berarti orang-orang menengah ke atas, bukan orang-orang menengah ke bawah gitu loh. Makanya Anda harus tahu keuangan orang. Orang itu punya uang apa enggak? Seperti itu. Anda harus paham. Jadi berdasarkan target pasar itu ada B2B, business to business, yakni teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan menargetkan perusahaan lain. Kayak saya teman-teman di DNM, Digital Network Marketing, itu perusahaan, tapi target kita juga perusahaan. Jadi kita punya klien beberapa perusahaan reseller, perusahaan MLM juga yang bekerja sama dengan kita. Kita kelola jasa media sosialnya teman-teman. Kita juga supply produk ke mereka. Itu industri yang dilakukan oleh DNM. Seperti itu ya. Ada yang namanya business to customer, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang menargetkan konsumen pada umumnya. Seperti halnya bisnis Anda saat ini, itu adalah B2C, dari perusahaan ke konsumen. Tapi Anda juga bisa C2C, customer to customer, yakni teknik pemasaran yang dilakukan oleh sesama konsumen kepada konsumen lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya awalnya Anda memakai produk, setelah produknya jalan, Anda dapat manfaat, Anda cerita. Dari hasil cerita Anda tentang produk ini, Anda bisa dapat bonus. Nah, itu yang namanya C2C, customer to customer. Jadi di industri MLM, Anda menjadi seorang konsumen di awal, tapi kedepannya Anda bisa menjadi seorang leader. Paling tinggi setelah leader ya Anda jadi pengusaha. Anda berpikir gimana caranya bisnis Anda bisa berkembang pesat. Seperti itu. Terus ada target pasar business to government, B2G marketing, yakni teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada instansi pemerintah. Biasanya dilakukan dengan lebih eksklusif ya. Seperti itu. Kalau berdasarkan teknik pemasaran, kita ada 4 juga. Yang pertama adalah word of mouth, WOM, yakni teknik pemasaran dengan menggunakan komunikasi lisan dan informasi yang lewat dari orang. Yang kedua, guerrilla marketing, yakni teknik pemasaran gerilya
yang tidak konvensional, berpotensi interaktif dan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak terduga. Yang ketiga, affiliate marketing, yakni teknik pemasaran di mana bisnis memberikan imbalan kepada satu atau lebih afiliasi ketika mereka berhasil membawa pelanggan ke bisnis tersebut. Ya. Jadi berdasarkan teknik pemasaran ada word of mouth, guerrilla marketing, affiliate marketing, dan yang terakhir adalah database marketing, yakni teknik pemasaran langsung menggunakan database pelanggan atau pelanggan potensial. Jadi buat teman-teman, di awal Anda membangun bisnis, Anda harus punya database. Database dari mana, Pak? Sangat mudah. Di Facebook, di Google, di Instagram, Anda bisa mulai prospek orang-orang yang suka jualan, ya. Ambil database mereka, Anda prospek. Itu database sangat penting. Makanya kalau di bisnis, langkah pertama adalah kita membangun impian. Langkah kedua adalah membuat daftar nama atau database. Kira-kira teman-teman yang hari ini hadir, berapa database yang Anda punya? Apakah ada 100 orang? Apakah ada 300 orang? Apakah ada 500 orang? Apakah ada 1000 orang? Ataupun ada 5000 orang? Coba cek database calon konsumen Anda, Bapak Ibu. Berapa banyak? Buat yang tahu target pasar Anda, target database Anda tahu, Anda bisa tulis di kolom komentar. Target pasar Anda itu berapa orang? Berbicara tentang marketing, ada 3 jenis berdasarkan alat yang digunakan. Yang pertama adalah telemarketing. Jadi pemasaran yang mengumpulkan data calon konsumen, terus kita telepon. Saat ini untuk telepon kita bisa menggunakan WhatsApp, Messenger juga bisa. Kemarin saya presentasi pakai Messenger, ternyata enak juga Messenger. Tapi yang sering kan Anda telepon lewat WhatsApp ya, atau pakai pulsa langsung, seperti itu. Terus yang kedua lewat digital marketing. Jadi Anda bisa mengiklankan di televisi, internet, media sosial ataupun website, seperti itu. Yang ketiga adalah direct mail marketing, yaitu pemasaran langsung dalam bentuk iklan, brosur, katalog, surat promosi, dan iklan jalanan. Seperti itu ya. Itu jenis-jenis marketing ya, teman-teman. Jadi tergantung Anda mau menggunakan yang mana. Kalau saya menggunakan semuanya, telemarketing, saya telepon orang calon konsumen saya, customer saya telepon. Terus digital marketing, saya juga buat konten. Saya ada konten di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok, di YouTube. Saya punya website juga ada, kita buat website. Yang belum kita lakukan adalah iklan di televisi. Kita memang belum pernah. Tapi kalau ada acara, kita kerjasama dengan televisi, kita sering lakuin, teman-teman. Jadi saya kalau ke luar kota kayak ke Makassar, itu kerjasama dengan Metro atau Kompas TV biasa. Kalau di Bali saya kerjasama dengan TVRI Bali dan Bali TV. Saya sudah pernah lakukan. Kalau di Jawa Tengah saya pakai TVRI Jawa Tengah. Jogja juga TVRI Jogja, sama beberapa TV lokal saya juga pernah pakai. Kalau di Banjarmasin saya juga pernah pakai TV lokal untuk menyiarkan acara saya, seperti itu. Arif Firdaus bermitra dong Bang. Oke Bang, boleh Bang, kita bisa kolaborasi. Nanti inbox aja di Messenger ya, atau Anda klik link tree saya.
Ya, yang di bagian kedua, network marketing is the king of marketing. Jadi pada intinya semua teknik marketing adalah network marketing. Jadi pada dasarnya baik itu reseller, baik itu Anda kerja di pabrik, baik itu Anda kerja di pemerintahan, semua membangun yang namanya network. Atau sebenarnya Anda sholat berjamaah, itu network juga. Imamnya hanya satu, setelah itu jamaah. Ya, teman-teman. Atau struktur organisasi di RT RW. Dari RT yang paling bawah keluarga, terus lingkungan membentuk RT, setelah membentuk RT membentuk RW, rukun warga, dari warga membangun desa atau kampung, dari desa atau kampung membentuk kecamatan, dari beberapa kecamatan membentuk kabupaten, dari kabupaten membentuk yang namanya provinsi, dari provinsi membentuk yang namanya negara. Itu juga network marketing, ya, membangun jaringan. Kalau direct selling bertumbuh pada penjualan pribadi, multi level marketing berdasarkan Anda menjual dan merekrut. Jadi kalau Anda hanya menjual saja tanpa merekrut, dapat penghasilan nggak? Dapat. Tapi kalau Anda mau besar, Anda harus membangun yang namanya merekrut partner bisnis. Seperti itu. Anda bisa baca di bukunya ya. Jadi saya hanya bacain aja nih dan jelasin sedikit-sedikit. Jadi buat teman-teman yang belum punya buku Network Marketing, The King Marketing, bisa hubungi CS. Atau yang di TikTok bisa langsung masuk ke keranjang kuning, langsung check out ya. Ini bukunya. Ini yang belanja hari ini spesial, saya kasih tanda tangan saya. Nanti saya kasih tanda tangan yang hari ini belanja. Nah, apa yang disebut network marketing? Network marketing merupakan metode untuk melakukan penjualan suatu produk kepada pelanggan secara langsung melalui koneksi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para penyalur, distributor profesional atau member yang memperkenalkan pada distributor lainnya atau member lainnya atau agen lainnya. Tingkat pendapatannya yang didapat oleh penyalur atau distributor atau member berasal dari keuntungan atau laba skala kecil dan besar, serta ditambah pembayaran berdasarkan keseluruhan penjualan dari koneksi yang dibentuk oleh penyalur distributor tersebut. Ya, teman-teman. Nah, apa dari tujuan network marketing? Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pendapatan, Bapak Ibu. Peningkatan pendapatan dari suatu perusahaan dapat diperoleh dengan cara meningkatkan ya. Jadi kalau Anda pengen bisnisnya besar, Anda harus membangun jaringan, Bapak Ibu. Saya sehari jualan ini, ibaratnya baby cushion ini, sehari 10 piece bisa. Tapi kalau saya disuruh jualan baby cushion ini 1000 piece per hari, saya nggak mampu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, biar saya bisa jualan 1000 piece baby cushion ini, saya merekrut banyak member, banyak reseller, banyak distributor. Konsepnya seperti itu. Memang secara keuntungan langsung saya berkurang. Tapi secara keuntungan kolektif, keuntungan kumpulan itu sangat besar, Bapak Ibu. Bayangin kalau saya dapat profit 10.000 dari setiap transaksi ini kali 1000 orang, maka saya dapat 10 juta dalam satu hari. Ya, Bapak Ibu, 10 juta. Dan apakah Anda bisa? Bisa, Bapak Ibu.
Karena Anda ibaratnya dapat bonus pasangan dan reward. Bonus pasangan itu kalau 1 titik Anda bisa potensi 700.000. Kalau 7 titik Anda bisa potensi 2,1 juta. Bayangin kalau Anda punya 10 titik, Anda bisa dapat income 7 jutaan dari sini minimal. Belum rewardnya ya Bapak Ibu, atau imolenya. Seperti itu. Tujuan dari network marketing yang kedua adalah mengurangi pengeluaran, Bapak Ibu. Perusahaan network marketing dalam upaya mengurangi pengeluaran dapat melakukan pemindahan produk lebih dekat ke pelanggan. Pemindahan produk lebih dekat dengan pelanggan ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan, serta cara ini tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar karena biaya tersebut dimungkinkan ditanggung oleh para distributor dan berbeda dengan perusahaan yang tidak menggunakan cara network marketing, Bapak Ibu. Arif Firdaus, itu pembayaran leadershipnya harian apa mingguan Bang? Kita bonusnya harian Bang, setiap hari. Ya. Aldi, Assalamualaikum, Hasmiati hadir Pak. Waalaikumsalam. Thank you Bu. Jangan lupa bantu tap layar handphonenya, terus share linknya ke tim Anda atau tag tim-tim Anda. Keuntungan network marketing yang pertama adalah biaya distribusi, distribution cost. Ya, distribution cost. Biaya distribusi di sini kita menggunakan jalur downline, di mana jalur distribusi ini tidak memerlukan biaya yang mahal dan berbeda jika menggunakan jalur distribusi outline yang membutuhkan biaya yang mahal. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu jika memiliki saluran distribusi, kalau Anda bisnis, contohnya Anda jualan gorengan, Anda bayangkan kalau dalam satu gerobak Anda butuh 10 juta modal untuk buat satu gerobak. Bayangkan kalau Anda harus buka cabang 20 cabang kali 10 juta, berarti Anda harus modal 200 juta hanya jualan gorengan, Bapak Ibu. Tapi beda dengan MLM, hanya dengan 1.500.000 Anda sudah bisa membuka pasar di mana saja, dan Anda nggak perlu modal lagi, Bapak Ibu. 1,5 juta itu Anda sekali modalnya, setelah itu Anda ngajak orang untuk invest 1,5 juta juga. Jadi murah kan? Itulah kenapa MLM sangat unggul dibanding bisnis konvensional. Makanya buat teman-teman yang sudah dapat income dari bisnis MLM, ayo kerjakan lagi, lebih serius. Karena apa? Karena biayanya sangat-sangat murah, Bapak Ibu. Seperti itu. Yang kedua, biaya pemasaran, marketing cost. Network marketing pada pelaksanaannya tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang besar karena kegiatan pemasaran dilakukan oleh para distributor yang menggunakan metode dari mulut ke mulut. Jadi apabila dibanding dengan konvensional marketing, tingkat pengeluaran perusahaan untuk biaya-biaya jelas lebih kecil tentunya, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, biaya pelatihan, training cost. Network marketing pada pelaksanaannya memerlukan biaya pelatihan, namun biaya pelatihan tersebut bisanya merupakan tanggungan setiap tenaga penjualan, bahkan bahan-bahan pelatihan yang dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga penjual juga harus mereka dapatkan dengan biaya mereka sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika bisnis Anda nggak berkembang, berarti Anda jarang ikut training, Bapak Ibu.
Anda sendiri jarang ikut training, Anda sendiri jarang belajar, Anda mengharapkan tim Anda besar. Itu ngimpi ya Bapak Ibu di siang bolong. Jadi kalau bisnis Anda tidak berkembang, siapa yang harus Anda perbaiki? Diri Anda sendiri Bapak Ibu. Jangan nyalain orang lain. Wah Pak, tim saya loyo, gak ada ya tim yang loyo. Yang loyo itu Anda sendiri ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya cermin, jangan suka nyalain orang, ngacalah diri kita sendiri. Bagaimana motivasi kita? Kalau motivasi kita sendiri down, kita mengharapkan tim kita naik, bullshit. Makanya kita harus selalu optimis, selalu punya motivasi yang tinggi. Tadi kita udah jelaskan di depan ya, seperti itu. Terus apa sih kelebihan network marketing? Di halaman 12 ya, ini masih halaman 12. Yang pertama adalah kelebihan dari sisi modal. Modalnya terjangkau, Bapak Ibu ya. Yang kedua, kelebihan dari sisi waktu. Waktu yang sangat fleksibel, teman-teman. Kelebihan dari sisi pemasaran. Ini kok berakhir nih, bagian dulu. Jadi kelebihan dari sisi pemasaran, kelebihan network marketing selanjutnya adalah memiliki jaringan pemasaran yang sangat baik dan menguntungkan. Saya Bapak Ibu punya member lebih dari 30.000 orang di seluruh Indonesia. Dan apakah 30.000 orang itu saya kenal enggak? Saya sendiri udah nggak paham Bapak Ibu, karena sudah menyebar kemana-mana. Yang paham biasanya yang mereka sering menghubungi saya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum punya nomor HP saya, segera bertobat, segera punya nomor HP saya. Barangkali dengan sering ngobrol dengan saya, Anda dapat inspirasi agar membangun bisnisnya lebih besar. Anda tidak harus berbisnis dengan saya. Saya menjadi teman konsultan aja, saya sudah senang Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Yang keempat, kelebihan dari sisi kelompok ya. Kelebihan selanjutnya terletak pada sistem kelompok, di mana para sponsor akan berusaha dengan banyak orang yang siap menolong anggota jaringan mengatasi kesulitan. Di bisnis MLM, Anda bisa berhubungan dengan upline Anda, berhubungan dengan downline Anda bisa berhubungan dengan manajemen, Anda bisa berhubungan dengan support system yang akan membantu bisnisnya tumbuh. Risma Yahya, mantap Pak Bos, thank you Bu. Jangan lupa tap layarnya ya Bu, dan like dan share linknya ke teman-teman Anda. Thank you Bu Isabella sudah ngirim tanda. Yang kelima, kelebihan dari sisi bisnis, di mana kesulitannya adalah bagaimana membangun sebuah jaringan. Namun setelah jaringan tersebut berhasil dibangun, maka hasilnya akan menghampiri dengan sendirinya berkat jaringan tersebut. Banyak sekali orang yang tembus ribet mobil, motor, itu berkat kerja sama tim Bapak Ibu, bukan kerja sendiri. Seperti itu. Terus kelebihan network marketing yang keenam adalah tempat belajar yang baik. Kelebihan terakhir hampir serupa dengan keunggulan dari sisi kelompok, di mana distributor atau member dapat belajar dari anggota jaringan lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, Anda belajar bisnis, diajari, bahkan Anda dapat keuntungan langsung, bisnis Anda berkembang. Banyak sekali yang dulunya bisnis konvensional seperti jualan mobil, jualan apa aja, akhirnya mereka dapat income yang besar dari bisnis network marketing. Seperti itu. Itulah kelebihan-kelebihannya.
Nah, ini tulisannya ada di halaman 13. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang buku ini bisa hubungi CS atau langsung check out di Keranjang Kuning ya, Bapak Ibu. Di situ ada. Ya sorry teman-teman, saya pasang dulu. Oke, kita lanjut. Di bisnis network marketing itu ada asas duplikasi dan multiplikasi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa orang mau terjun di bisnis network marketing? Karena mencapai sukses secara materi dan imaterial yang luar biasa Bapak Ibu. Saya punya beberapa member itu yang penghasilannya sudah miliaran Bapak Ibu. Bisnis network marketing yang bagi sebagian orang menganggapnya sebagai sebuah pekerjaan adalah pemasaran langsung bertingkat dengan asas duplikasi dan multiplikasi Bapak Ibu. Dalam konteks ini, setiap orang memposisikan diri sebagai konsumen sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tingkatan pertama ini disebut duplikasi, Bapak Ibu. Ya. Di bab ketiga, kita masih ada waktu 17 menit ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya nggak selesai bahas buku ini, Anda bisa beli bukunya aja langsung ya. Dalam bisnis network marketing itu yang pertama adalah modalnya sangat kecil. Bahkan bisa juga dengan modal dengkul. Bagaimana caranya ya? Caranya Anda punya kemauan, motivasi yang kuat, konsisten atau ketekunan. Bahkan bisa istilahnya dengan modal dropship. Anda posting-posting dulu produknya di media sosial Anda. Setelah produknya laku, Anda baru order. Nah, nanti keuntungannya Anda putar lagi agar Anda bisa memiliki stok produk. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, resikonya kecil. Bayangkan hanya dengan 1,5 juta Bapak Ibu, resikonya sangat kecil. Bandingkan dengan Anda jualan gorengan modal gerobak 10 juta. Resikonya lebih besar mana? Bisnis MLM atau Anda jualan gorengan? Atau kalau Anda jualan bakso lah, sama aja. Jualan gorengan, jualan bakso, apapun lah, itu modalnya sangat besar. Yang ketiga, tingkat pengembalian modal yang cepat. Kenapa? Karena di awal setelah Anda gabung, dengan waktu 2-3 hari lagi Anda sudah bisa BEP. Setelah itu apa ya? Profit Bapak Ibu. Seperti itu. Yang keempat, intensif progresif. Terlalu banyak untuk diceritakan tentang seseorang di saat pertama kali menjual telah berhasil. Bukan saja mengembalikan modal awal dengan kecepatan tinggi, apalagi untuk seseorang yang telah banyak memiliki kawan dan jaringan. Bahkan insentif pun langsung diraih. Jika Anda berhasil melakukan penjualan untuk pertama kalinya atau berhasil mendapatkan seseorang atau beberapa orang downline seketika itu, Anda mendapatkan insentif penjualan. Tidak peduli seberapa besar jumlah dan volume penjualan Anda saat itu ya Bapak Ibu. Keuntungan kelima, bonus. Perusahaan akan menawarkan banyak reward dan bonus untuk setiap penjualan. Kenaikan penjualan berdasarkan kenaikan peringkat, ya Bapak Ibu.
Yang keenam, pendapatan pasif. Pendapatan pasif atau passive income adalah pendapatan yang Anda terima tanpa Anda harus melakukan apapun ketika bisnis jaringan tetap berjalan memenuhi target penjualan secara berkelanjutan, di mana jaringan telah secara otomatis bekerja. Nur Aini Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you Bu Isabella sudah mengirimkan tanda. Jadi Anda akan dapat yang namanya passive income Bapak Ibu. Ketika jaringan Anda berkembang besar, Anda akan mendapatkan passive income. Maksudnya passive income apa? Apa itu Pak? Passive income itu Anda nggak bekerja selama 1 bulan pun, Anda dapat income terus menerus. Itu namanya passive income atau royalty. Kalau royalty, kita ngomong royalty kayak kita pencipta lagu atau penyanyi. Di awal bekerja buat lagu, nah setelah lagunya meledak, orang beli RBT atau beli kaset, dari setiap penjualan kaset itu Anda akan dapat royalty. Seperti itu. Yang ketujuh, sumber dana pensiun. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen pensiun saat ini belum punya dana pensiun, Anda bisa membangun bisnis network marketing. Kedelapan, kontribusi keuntungan dari dan untuk sesama jaringan. Demikian juga halnya yang dilakukan downline Anda. Seberapapun besar pun transaksi yang mereka lakukan, maka Anda mendapatkan suatu kontribusi pendapatan yang bersumber dari hasil bisnis downline Anda, Bapak Ibu. Dalam bisnis network marketing mungkin dapat diterangkan kembali bahwa pendapatan yang Anda raih berdasarkan deret ukur itu adalah hasil kontribusi pendapatan yang diberikan jaringan downline Anda. Sehingga pendapatan pasif, manakala Anda benar-benar memutuskan untuk berhenti, maka tetap Anda berkontribusi transaksi jaringan secara berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau punya dana pensiun? Atau apakah Anda mau saat Anda pensiun Anda dapat uang terus-menerus walaupun Anda tidak bekerja sebagai abdi negara? Siapa yang mau? Yang mau silakan tulis di kolom komentar, saya mau punya dana pensiun. Silakan tulis di kolom komentar. Keuntungan yang lain adalah keuntungan tak terbatas. Jadi bonus Anda tak terbatas Bapak Ibu. Anda bisa punya keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Seperti itu. Yang ke-11 adalah keuntungan yang bisa diwariskan. Sekarang ini cukup banyak perusahaan network marketing yang juga menawarkan keanggotaannya yang bisa diwariskan. Artinya jika Anda seorang wiraniaga yang sukses, juga akan memberikan sukses kepada anak keturunan. Ada yang mau? Saat Anda meninggal, bisnis Anda bisa diwariskan. Siapa yang mau mewariskan bisnis pada anak cucunya, Bapak Ibu? Yang mau silakan tulis di kolom komentar. Saya mau bisnis saya diwariskan. Dania, saya mau punya dana pensiun. Luar biasa. Jumriani Vianisti, saya juga mau Pak Bos pensiun. Nia Rain, saya juga mau dana pensiun. Oke. Isabella, saya mau bisnis saya diwariskan.